Apa kabar kalian? Gue baru aja kelar kerja. Gue mau cerita. Ada sedikit drama lagi di tempat kerja gue sama temen gue. Bukan temen sih ya. Dia masih baru dia baru join itu sekitar 4 hari 5 hari gitu. Jadi supervisor gue itu yang lama dia itu lagi liburan selama 2 minggu. Nah ini dia ada replacementnya, which is dia bukan supervisor sih, part time juga gitu sama kayak gue. Cuma awal pertama ketemu tuh udah nggak enak banget nih dilihat dari mukanya. Tapi gue pikirkan ya udahlah ya, don't judge a book from the cover gitu kan. Jadi gue say hi biasa lah ya, friendly, smile, bla segala good morning, bla bla bla. Tapi dia nggak nyautin, Bo. Gue bilang kayak gini, kok kayak gitu. Tuh supervisor gue yang lama tuh mereka tuh masih yang handover kan. Terus bilang, jangan kaget ya, dia emang kayak gitu orangnya. Oke, gue bilang kayak gitu. Terus kita ngopi-ngopi dulu tuh sebelum kerja. Terus gue tanya, lu kata VBK, kata manajer kita, lu tuh ada pengalaman di hotel ya? Di hotel mana? Gitu, gue tanya kayak gitu kan. Banyak gue di hotel-hotel sebutin bla bla bla. Selain di hotel juga ada kayak di restoran, terus ada di supermarket bla 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 gitu. Oke, nice dong, gue bilang kayak gitu. Tapi dia ini cuma bisa bahasa Danish, dan di antara kita bertiga tuh gue yang better lah yang bisa bahasa Danish, jadi gue yang sering komunikasi sama dia. Nah, setelah supervisor gue libur, jadi dia taking over untuk kayak buka hotel, bersihin pagi-pagi, bla bla segala macam. Terus sisanya tuh kayak ngebantu-bantuin kita untuk kayak sisanya untuk ngebantuin kita lah. Terus it happened just yesterday. Jadi kemarin tuh kita ada berapa kamar ya? 30 atau 33 kamar gitu kan. Terus memang kan grup kan. Jadi ya udah, terus gue tanya sama reception, ada early check-in nggak? Nggak ada. Terus udah kayak gitu ya udah. Terus gue tanya, gue lihat dong kalau untuk koridor 2 itu harus sama koridor 4, gue bilang kayak gitu. Koridor 1 sama koridor 3, gue bilang. Terus dia bilang kayak gitu, tiba-tiba tuh kayak dia marah-marah gitu, dia bentak-bentak gue dan ngelempar kertas itu depan gue. Ngebanting. Shock dong. Oke, gue diemin. Nah, masalahnya bukan masalah yang attitude dia baru sekali ini aja, udah semenjak hari kedua dia kerja di sini. Kalau minjem apa-apa, kalau ngambil barang apa-apa tuh kayak ngambil aja, jadi nggak ada permisi, nggak ada basa-basi, yang ngambil gitu aja. Contohnya dia waktu itu, gue kan sering naruh pulpen di t-shirt gue kayak gini di sini. Terus dia mau catat apa gitu, cuma nggak ada permisi, dia nge-grab kayak gini sekali, 2 kali, 3 kali. Gue giniin langsung sama dia, gila lu be nice ya sama gue bilang kayak gitu. Lu bisa kan, lu ada mulut kan, lu ngomong dong gitu. Kalau lu mau minjem pulpen, kalau kayak gini caranya, gue nggak akan respect sama lu. Gue udah gituin. Terus dia yang dengan muka asemnya itu pergi gitu tanpa basa-basi. Oh ya, for information, dia itu umurnya 52 tahun. Gue gak peduli umur dia berapa, sama-sama kerja, sama-sama imigran. Dia juga bukan orang Danish. Gue gak peduli, di orang sini pun kalau menurut gue itu dia salah, udah salah gitu kan. Nah, terus kembali kejadian yang kemarin. Nah, gue shock dong pas dia ngelempar gitu, maksudnya apa? Gue bilang, gue diem nih. Terus dia tiba-tiba datang bawa vacuum cleaner, dibanting, terus kabel diberantakin gitu di lantai. Gue lagi duduk kan, gue lagi ngeliat room listnya. Terus dia tiba-tiba marah gitu, gue tuh banyak kerjaannya, terus lo ngapain cuma duduk di sini? Gue bilang kayak gitu. Tamu aja belum pernah check out, gue gituin kan. Tapi bahasa Danish kan, tamu aja belum check out, check out 9:30. Gue bilang, gue breakfast lah. Gue bilang, gue punya hak breakfast di sini. Karena kita tuh punya hak untuk breakfast atau lunch. Kalau memang udah time kita untuk breakfast atau lunch, itu udah punya hak kita ya. Jadi siapapun itu, mereka akan hargain itu, mereka akan respect itu gitu. Terus udah nih, udah kelar gitu, teman gue yang lain datang, si Alina datang. Terus gue bilang, kenapa dia? Gue nggak tahu. Kita sarapan berdua. Terus dia kayak so sibuk gitu, orangnya tuh tipikalnya tuh dia tuh panik, super panik gitu, nervous.
Terus apa tuh kayak udah stres duluan. Kan gue udah bilang berkali-kali, santai, calm down, santai, it's okay gitu kan. As long gak ada early check-in jam 11 atau jam 10, it's fine. Gue bilang gitu, ini bakal kelar jam 1:30 kamar, ya udah jam 1 juga udah kelar, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang tetap marah-marah, dia langsung jalan-jalan gitu kan. Oke kata Lena, ya udahlah kita mulai yuk, mulai kerja bla bla. Terus gue lihat di troli gue kok ada kertas dia nih, kenapa dari sini? Gue cari dia lagi vakum untuk koridor. Gue cari, gue tanya, kok lu nggak ngerjain ini kan kerjaan lu? Gue bilang kayak gitu. Enggak, gue nggak mau ngerjain. Pokoknya gue abisin, gue mau pulang. Lah, gue bilang, why? Gue bilang kayak gitu. Kenapa? Gue bilang, Kak, gue nggak bisa, kerjaan gue tuh banyak. Gue tuh bukan ngerjain ini masalah lu. Gue bilang, anjir gue dikituin ya. Terus tau nggak dia cara ngomong gimana? Dia nunjuk gue. Gue diemin. Oke, gue bilang kayak gitu. Lu ya, gue bilang kayak gini. Lu usia 52 tapi kelakuan lu kayak bocah. Gue bilang kayak gitu. Gila ya, lu sinting ya. Gue gituin aja. Terus dia ngomong pakai bahasa dia. Terus gue lanjutin dia pakai bahasa Indonesia, ngata-ngatain dia. Gue tahu tuh dia kata-katanya pasti kata kotor buat gue. Ya kan, gue kotor balik. Gue kata-katain lagi. Bukannya gue unprofessional ya, dia yang mulai duluan gitu, dia yang nyentuh duluan. Kalau misalkan dia nggak nyentuh duluan, gue juga enggak gitu, gue juga be nice. Dan gue pernah berkali-kali, meskipun dia baru beberapa hari, gue udah sering bilang sama dia, kalau ngomong jangan terlalu tinggi, jangan terlalu keras, karena ini hotel, bukan pasar, gue gituin kan. Terus dia nggak peduli. Gue bilangin pelan-pelan, gue educate kayak gini, nggak dengerin. 2 kali, 3 kali jebret. Oh oke, ini orang tipikalnya mau dikasarin. Mungkin selama ini yang pernah masalah sama dia, mereka yang ya udahlah sama-sama gila. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Akhirnya kemarin abis dia pas udah kayak gitu dia pulang, katanya dia mau pulang. Oke, terus gue bilang, gue telepon manajer, dia pulang kayak gini, gue nggak mau ngerjain ini kerjaan dia harus tanggung jawab dong. Gue bilang kayak gitu, jangan apa-apa semuanya tuh diserahin ke gue, apa-apa kayaknya sampah ke gue gitu kan. Kayaknya meski lu mikir kalian kira tuh gue tuh selalu memang bertanggung jawab gitu, tapi sekarang kayaknya it's enough gitu. Gue yang benar-benar harus tegas, gue nggak bisa, gue nggak mau gitu. Dan di sini pun harus seperti itu. Nah, udah kayak gitu, udah kelar, tiba-tiba gue balik ke pantry, dia ada di situ. Terus gue bilang, lu nggak bisa, ini harus ngerjain dong. Gue bilang, oh nggak bisa. Terus dia nunjuk-nunjuk gue, poin kepala gue kayak gini-gini. To be honest ya, kan gue udah bilang tadi, dia tuh gue udah coba untuk be nice, gue educate dia gimana. Langsung gue tunjuk balik, gue nggak peduli, dan gue nggak bener-bener nggak peduli dia tuaan dia dari gue, kita sama-sama kerja, dia juga apalagi dia kan, dia tuh baru beberapa hari udah kayak begitu, gila sombong banget. Gue bilang, lo ya, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang ngoceh-ngoceh bahasa itu lagi, bahasa Polandia dia. Ada witnessnya itu orang Polandia juga. Dan si witnessnya itu kita hubungan baik lah, gue sama dia baik lah, sering tegur apa segala macam, saling bantu gitu. Terus langsung dia bilang, ayo oke gitu kan. Iya ya, I'm oke, gue bilang kayak gitu. Terus gila kok bisa kayak gitu. Nah ternyata di hotel pun, di reception sama yang lain pun, dia tuh dikenal kayak baru beberapa hari ini tuh kayak dia kayak aneh ya gitu kan, sakit deh gitu kan. Gue bilang gini aja, dia punya mental problem deh, gue bilang kayak gitu. Gila nggak kebayang sih di rumahnya dia sama suaminya, sama anak-anaknya seperti apa, gue gituin, gue gitu kan. Terus dia bilang si Matthew nih, yang orang Polandia ini, yang teman gue, it's okay Hana, lu harus hati-hati ya sama dia, kayaknya dia psycho deh. Gue bilang ya udah, gue udah kayak gituin. Terus dia balik lagi ke gue, terus dia ngomel-ngomel ke gue, terus dia nunjuk-nunjuk gue, terus dia lempar kertas ke gue lagi. Udah, langsung gue ya kan dipancing kayak gitu, gue toyor palanya. Enak aja loh, gue bilang kayak gitu. Salah apa gue, lu punya problem sama gue, ngomong, gue bilang kayak gitu. Masalah kayak gini, gue bilang kan gue udah bilang berkali-kali. Terus dia ngocok-ngocok kayak gitu segala macam. Apa, lu mau ngomong apa? Gue bilang kayak. Terus dia ngomong kayak gitu, gue ngomongin aja bahasa Indonesia lagi, kata-katain lagi. Terus untungnya ada witness pas saat dia nunjuk-nunjuk poin kepala gue kayak begini. Ada witness reception sama si teman gue itu, orang engineering.
Akhirnya udah kayak gitu, gue to be honest gue kesel kan, gue meskipun gue udah bales, gue kesel gitu, gue kesel dan akhirnya gue sedikit nangis gitu, gila ya gitu, gue gila, gue pengen tampar nih orang, gue pengen tampol gitu kan. Terus akhirnya udah kayak gitu si reception telepon ke kantor gue, si Hana sama ini ribut kayak gini. Gue tahu dia masalahnya, memang nih orang cari masalah sama si Hana. Gue tahu si Hana kayak gitu, bukannya gue senang ya gue di backup sama yang lain, tapi memang gue nggak pernah ada masalah, gue fine aja, mereka happy, gue nggak pernah dapet komplain apapun dari kerjaan gue gitu kan. Well dari situ udah deh, dan hari ini you know what, dia nggak datang, which is dia takut. Dan akhirnya tadi dari manajer perusahaan gue telepon, katanya itu buat laporan ke organisasi kayak serikat pekerja lah ya kalau dia itu. Jadi dia bakal kayak dapat fine gitu, dapat didenda, terus dapat surat peringatan, terus jadi di ID-nya itu bakalan kalau misalnya dia cari kerja, dia tuh ada black point gitu, dia tuh attitude-nya kayak gini gitu. Nah, ambil kesimpulannya di sini itu untuk masalah kerja, kalau menurut kalau dari pengalaman gue ya, gue ada pengalaman ini yang kedua kalinya. Waktu yang pertama kan gue masalah rasisme, jadi sesuai dengan pengalaman gue sekarang. Jadi kalau menurut lu bener dan itu memang udah bener sesuai jalur lu dan sesuai memang struktur dari perusahaan seperti apa, harus kayak gimana, lu harus benar-benar tegas dan lu harus berani. Meskipun nanti misalkan worst case-nya sampai benar-benar ke kantor polisi untuk jelasin bla bla bla, kita di jalur yang bener gitu, dia yang salah gitu. Jadi benar-benar lu harus gue di sini tuh harus benar-benar gue nggak salah, gue nggak mulai, dia yang mulai, dia nyentuh kepala gue duluan, gue toyer balik. Meskipun awalnya gue udah diem, iya orang ada batas sabarnya dong gitu kan. Ini udah keterlaluan. Nah jadi akhirnya dia yang dapat intinya kan resikonya. Sekarang dia dapat peringatan dari perusahaan, terus dari serikat pekerja. Terus tadi sih manajer gue bilang coba untuk telepon dia tapi nggak diangkat. Tapi at the end dia bakal dipecat, terus gaji nggak bakal gaji pas beberapa hari kemarin gitu, karena memang nggak attitude-nya seperti itu gitu. Gue sih bukannya seneng ya, cuma kayak lu punya tim kerja yang kayak begitu, lu nggak respect lu gitu kan. Awal sih gue nggak masalah ya, dia oke lah terserah dia nggak nyentuh gue. Tapi kesini songong gitu kan, tuh sampai kelakuan kayak begitu, gue udah nggak bisa. Gue harus speak up, gue harus action dengan kayak gini. Gue lembutin nggak bisa, gue educate nggak bisa, dia mau dikasarin. Mungkin selama ini ada beberapa orang yang mungkin kayak sama dia nggak berani speak up, nggak berani ngelawan orang gila orang gila mah memang sih tergantung orang gila yang kayak gimana. Orang kayak gini mah harus dibantai, dikasih peringatan biar dia kapok. Akhirnya dia nggak berani datang, takut karena dia salah gitu. Terus orang hotel pun tadi dari GM-nya pun nanya sampai sorry gitu kan, bukan salah lo gitu kan. Enggak, gila ya memang dia tuh banyak yang komplain sih tentang dia tuh panik apa-apa yang enggak ini, sampai di depan tamu pun dia kalau misalkan ngomong apa kayak gimana tuh attitude-nya nggak bagus. Ya gitu gengs, jadi drama kumbara di tempat kerja. Bukannya gue so jago nata kayak gimana, tapi udah gila, udah nginjek megang-megang kepala gue enak aja gitu kan. Jangan dikira gue lemah, gue juga nggak mentang-mentang gue nikah sama Dennis, enggak, cuma karena memang itu udah hak gue dan gue bener, dan dia sampai keterlaluan kayak gitu, big no buat gue udah nggak peduli. Gue bilang dia lebih tua dari gue apa kayak gimana, kayak gitu deh gengs. Jadi dramanya dan drama tempat kerja, tapi alhamdulillah semuanya aman. Hari ini juga lancar, gue cuma kerjaan sendirian. Well, alhamdulillah juga kerjaan semuanya dari pihak perusahaan gue juga, dari hotel juga mereka tahu gue seperti apa. Gue tuh orangnya yang kalau gue nggak diusik ya gue nggak akan ngusik orang, dan yang penting kerjaan gue kelar gitu. Laki gue tuh yang kesel, ya udah lu berhenti aja, nggak usah, santai aja, gue bilang kayak gitu. Kayak gini mah harus kasih pelajaran, bener-bener membuat gue tuh lebih berani sekarang ya, bukan berani dalam arti kata negatif ya, berani untuk kayak misalkan itu itu salah lu, itu hak kita bener gitu kan, lu harus speak up gitu, jangan pernah mau diinjek-injek, apalagi kita di negara orang kan. Tunjukin kalau kita juga sama, punya hak sama kayak mereka begitu.
tuh. Oke? Oke, baiklah. Saatnya pulang. Tadi gue juga udah panen blackberry di depan hotel. Gue dapat 1 Tupperware gede, 1 box. Nggak penuh sih, setengah. Jadi nanti mau dibuatin jus. Oke, tetap semangat buat kalian dan jangan pantang menyerah. Jangan mau diinjek-injek sama orang kalau lu salah, ya kan? Kalau kalian salah, orang sabar juga kan ada batasnya, ya kan? Baiklah, thank you for watching.